Enggak, tipping fee-nya Sebagian kan sana dan sebagian saya. kalau yang sekarang Kadang-kadang iya. yang bayar saya itu. Iya, iya. Kalau yang sekarang iya. Maksudnya yang baru kan, Pak? Jadi iya. Bapak ngasih beban ke Iya, saya. iya. Saya rugi. Ya, yang penting ini harus jalan. Kenapa? Siap. Bapak Presiden pengen ini yang PLTS ini jalan. Dia udah marah-marah kalau itu rapat-rapat di Sepakat, Hambalang Pak. itu. Bu Nani, bos ibu yang ngasih usulan seperti itu rupanya. Kenapa ada usulan seperti itu? Kan itu Anda putusin udah lama waktu ibu di Maritim kan. Nah, ini sebenarnya yang nggak ketemu di situ, Pak. Jadi Itu kan jadi ada bridge contract nanti kan. Nggak apa-apa kalau dibayar. iya. Cuman yang ngusulin kan menterinya ibu kan. Kenapa ada usulan seperti itu? Masukan dari ibu bukan? Next. So, okay, PTS scenario under the PR109, they have the two scenario under the PR109. One is the direct appointment. So the condition is the local government decided to continue the new land and the continue with the PR109, and PTS will be direct appointment to continue the I have to project. stop you here. Okay. I want to ask Ibu Nani about this new regulation. Harusnya kan, kalau ada peraturan yang baru seperti ini, yang lama berjalan terus. Kalau enggak kan, pasti ada uncertainty in investment climate and in doing business. What do you think about this case? Should we proceed with new PR or the previous one? Ya, izin Pak Menteri yang terhormat, Bapak Ibu semua, langsung ya Pak menjawab pertanyaan Bapak. Jadi dalam Perpres 109 2000, is it okay to use bahasa ya Pak? Iya, iya, izin Pak. Di dalam Perpres 109 2025 ini memang dipersiapkan Pak pasal peralihan dari 35 ke 109. Tapi bisa 35 tetap diberlakukan. Jadi artinya ada contoh di Legok Nangka ya Pak. Legok Nangka ini akan berjalan tetap dengan Perpres 35. Kita sedang upayakan terus bisa jangan bergerak jangan berpindah gitu. Karena ya ada hanya satu nih Pak. Nah, di 109 di peralihan itu tapi dibolehkan Pak untuk pindah ke 109. Ini bergantung tahapannya ada dua saja Pak. Tahapannya untuk yang pindah mau ke 109, dua belah pihak ini kan ada beberapa kota ya Pak. Selain ini ada Palembang sama Tangsel misalkan. Itu mereka sepakat dua belah pihak tuh artinya yang menandatangani PKS, jadi pemerintah daerah dan badan usahanya itu sepakat untuk pindah. Nah, nanti mereka itu harus ada pernyataan untuk pemberhentian Pak. Jadi pengakhiran namanya, pengakhiran dan bisa dilanjutkan dengan pemenang atau badan usaha yang baru itu ada di pasal 15 ayat 3 huruf C Pak. Itu sudah disiapkan ruangnya Pak. Kalau gini kan tadi ada minta ganti rugi segala macam dengan kira-kira depan kan. Itu kalau gitu ada seluruh proyek yang udah dikerjakan yang lainnya nggak boleh ada loss. Artinya apa? Ada ganti rugi di situ. Mungkin saya tanya pemerintah Makassarnya. Pak Wali Kota ya? Bapak Pak Wali Kotanya? Silakan Pak. Itu gimana? Tuntutan mereka bisa dipenuhi apa enggak? Baik, saya menjawab Pak Menteri. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Proses yang berjalan di Kota Makassar, Pak Menteri, kami sama sekali tidak pernah menghalang-halangi apa yang menjadi proses yang sudah berjalan oleh pemerintahan sebelumnya. Tetapi yang proses di Perpres 35 itu memberikan ruang untuk adanya yang namanya tipping fee yang harus dikeluarkan oleh pemerintah kota. Tipping fee ini nilainya kurang lebih Rp380.000 per ton kali 1.000 ton per hari. Nah, proses di Perpres 35 ini pada saat kami masuk, kami melihat dan muncul beberapa gejolak-gejolak sosial yang ada di tempat yang baru itu.
Nah, ini menjadi akumulasi dari hasil penilaian kami untuk melihat apakah ini bisa dijalankan atau tidak. Lalu setelah dalam proses perjalanan itu muncullah Perpres 109 yang tidak ada lagi tipping fee karena semuanya diambil alih oleh Danantara. Nah, di dalam proses ini kami ingin menyampaikan bahwa kami siapapun yang mau bekerja silahkan, tetapi sesuai dengan aturan-aturan dan regulasi yang ada. Di TPA Kota Makassar ini kita masih ada spare lahan kurang lebih 10 hektar untuk ditempatkan sebagai pembangunan pabrik. Datanglah berkunjung ke Menko Keuangan untuk melihat kenapa nggak disimpan di sini aja. Kalau posisi yang ada di pemenang PT SUS ini itu agak jauh lagi. Artinya pada saat ada pemindahan dari sampah existing ke tempat yang baru ini akan menjadi tanggung jawab kami pemerintah kota untuk menyiapkan di sana. Sementara kalau kita ada di dalam TPA ini tidak ada lagi additional cost untuk perpindahan sampah itu, Pak Menteri. Oke, sebenarnya saya potong. Bu Nani, bos ibu yang ngasih usulan seperti itu rupanya. Kenapa ada usulan seperti itu? Kan itu Anda putusin udah lama waktu Ibu di Maritim kan. Harusnya waktu buat peraturan ini pun nggak ada clause yang apa namanya? Transformation clause apa tadi? Grace period yang membuat seperti grandfather clause yang membuat ketidakpastian. Ibu yang bikin peraturannya nih. Oke, jelaskan ke saya kenapa ada usulan seperti itu yang membuat ketidakpastian baru. Silakan, Bu. Iya, izin Pak Menteri. Jadi sebenarnya dari kami itu tidak ini ya, di dalam Perpres 109 itu justru membuat fasilitas itu, Pak. Hanya ini kan isunya, Pak. Isunya sebenarnya kalau mau clear ya, Pak. Isunya ini di wali kota ini, Pak Makassar, mereka tuh mau pindah ke 109. Ya, Pak. Tapi izin, Pak, sedikit lagi, Pak. Mau pindah ke 109 karena tidak ada tipping fee. Itu kan Pak kuncinya. Dari ada menjadi tidak ada tipping fee. Tapi hal yang menjadi isu adalah mereka punya lahan baru Pak di TPA. Nah mereka yang sementara yang si SUS ini sudah punya lahan yang disiapkan dan dalam PKS itu sudah ada. Nah ini sebenarnya yang gak ketemu di situ Pak. Jadi itu kan jadi ada bridge contract nanti kan. Gak apa-apa kalau dibayar. iya. Cuman yang ngusulin kan menterinya Ibu kan? Kenapa ada usulan seperti itu? Masukan dari Ibu bukan? Ini prakarsanya dari KLH Pak sebenarnya. Jadi kami yang mengkoordinasikan. Kalau dulu Marves ya Pak prakarsanya. Kalau yang ini prakarsanya KLH tapi kita yang mengkoordinasikan. Karena prosedurnya berbeda. Kalau yang sekarang ini benar-benar dari bottom up. Jadi tidak ditentukan tapi permintaan dari daerah. Nah, ini sebenarnya Pak, kalau isunya ini kalau misalnya di dalam peralihan itu kan bisa dilanjut Pak. Apalagi SUS ini masuk ke DPT. Jadi pengakhiran bisa dilanjutkan gitu Pak. Yang seperti halnya yang daerah lain. Nah itu masalah lahan aja sebenarnya Pak. Kalau kami melihatnya isunya di lahan ini Pak. Masalahnya kan sudah ada kontrak pada waktu itu. Iya. Nanti kalau enggak setiap ganti pemerintahan, setiap proyek berubah semua. Harusnya diantisipasi pada waktu seperti itu, tapi nggak masalah. PJBL Sekarang ya. kalau menurut Ibu bagusnya seperti apa nih? Kalau Kan kami penguasa sampahnya sekarang. Iya, karena kan darurat sampah, Makassar juga darurat sampah nih Pak, udah ada isu juga. Kalau dari kami sih melihatnya yang sudah berproses ini kan sudah ada perjanjian kerjasama, sudah mau PJBL, udah banyak progresnya, itu sebaiknya menggunakan pasal peralihan itu Pak. Peralihan di mana peralihan itu artinya mereka melanjutkan gitu dengan pengembang yang lama. Seperti itu sih Pak, seperti halnya daerah yang lain. Jadi Hanya nggak pakai yang ini kan, pakai yang lama, kontrak yang lama jalan terus. enggak Tapi pakai Menteri Ibu yang lama pindah ke yang baru karena yang lama mereka nggak mau Pak. Karena bayar tipping fee itu Pak kuncinya. Kan yang bayar saya juga akhirnya. Tipping fee-nya Sebagian kan sana dan sebagian saya. kalau yang sekarang Kadang-kadang iya. yang bayar saya itu. Iya, kalau yang sekarang iya, maksudnya yang baru kan Pak? Jadi iya. Bapak ngasih beban ke Iya, saya. iya. Saya rugi. Iya. Tapi selama ini proses berjalan dengan bagus, saya nggak peduli. Emang itu kewajiban pemerintah kan.
Cuman sekarang kalau kita let's say balik ke yang baru, kan ada tuntutan mereka tuh. Coba ke halaman sebelumnya. Yang sebelumnya ini, dia minta apa? Sebelumnya yang dia requirement mereka. Requirement kalau 109. Nah, PT SUS request. Ya, jangan rubah. Willing to continue, okay, this project shall continue to use existing land data. Ini kan masalah. Kalau ke lahan ini jadi ini. Ini kan udah di acquire land-nya, dijual lagi apa gimana? Jadi kan kusut tuh. Terus yang nanti garansi PTJS nggak berubah kontraktornya kira-kira. Bisa nggak Makassar seperti itu? Terus yang ketiga, karena kalau enggak nanti menimbulkan ketidakpastian, saya tutup sekalian Makassar. Saya nggak mau ngeluarin uang ke sana kalau gitu. Tapi selama fair, kita jalankan sana. Jadi Bapak bisa tanggapi nggak yang 1, 2, 3, 4 ini? Kalau enggak, kalau bisa kita jalan. Mohon izin Pak Menteri. Sebenarnya dari awal kami sangat menyambut baik ini Pak Menteri. Cuman yang kami inginkan adalah proses peralihan ini kan bisa langsung Pak Menteri. Secara formal ini bisa langsung. Kalau dalam kondisi normal, pertanyaannya dalam proses mendapatkan lahan dan sebagainya yang telah dilakukan PTUSS, apa sudah benar? Jangan sampai ini, mohon maaf Pak Menteri, kami juga menjaga jangan sampai proyek ini jalan, ada persoalan yang ada di belakang, terus datangnya ke pemerintah yang baru Pak. Sementara proses yang ada ini ada di pemerintahan yang lama. Jadi proses pengadaan tanahnya ya? Iya, proses Okay. yang proses berjalannya, Pak Menteri. Salah satu contoh. Pengadaan tanah kita lock ya, jadi pengadaan tanahnya kan? Iya. Oke, Dan saya tanya ke PT-nya. Gimana proses pengadaan tanah Anda, ada masalah apa enggak? Ya, oke, Pak Menteri, kita mau nak tanya kerana HGB untuk 28 tadi kita yang tunjuk sudah masuk PTSUS. HGB. Sertifikat. Oke. Lagipun oke. Sepatutnya dalam tender ada 31 lahan. Kita sekarang sudah ada 28, sudah masuk bisa Oke. Itu berapa hektar dan berapa persen dari kebutuhan? Kalau untuk kebutuhan sudah tercover semua Pak. Kami Ya. sudah menguasai 5,1 hektar, udah cukup untuk melakukan pabrik. Kami cuma 3 kurang 1 hektar aja, itu pun sebenarnya udah kami beli, cuma tinggal Isu akuisisi lahan ada nggak selama ini? Justru saya mau tanyakan isu apa dari Pak Wali Kota yang menjadi concern-nya Silakan, Pak Wali mengenai Kota. isu lahan. jadi begini Pak, isunya ini adalah tanah Chesi yang dibeli dari BNI. Iya, BNI. Ya. Dan ini sampai hari ini belum selesai Pak, persoalan hukumnya masih ada. Dan di dalam perjanjian ada 31 lahan beserta akses keluar masuk yang belum terpenuhi, tapi sudah ditandatangani perjanjian kerjasama Pak. Harusnya ini clear dulu, baru dibawa untuk ditandatangani. Seperti itu Pak. Kita nggak usah nyalain pemerintah yang Siapa? Siapa? ini yang baru. Kita cari gimana cara mecahin ini. Kalau ada masalah isu itu lahan itu bisa dipecahkan apa enggak? Iya. BNI, Anda beli dari BNI itu, bagaimana gimana tuh? Ya, izin Pak, sebenarnya kalau isu resiko lahan sendiri berdasarkan alokasi resiko di kontrak itu resikonya PTSUS Pak. Jadi nggak ada sama government Pak. Itu sudah dialokasikan ke PTSUS. Jadi kalau ada klaim di kemudian hari dan lain-lain itu menjadi tanggung jawab PTSUS untuk menangani klaim itu. Bisa dijelaskan lagi Pak? Iya. Ada keributan apa di sana? Iya. Nah, ini masyarakat Pak tidak menginginkan ada di sini, di lokasi ini Pak. Karena memang mulai dari proses tender pun ini ada gejolak Pak, sampai pemenang diadakan. Saya baru ulang kali Pak, udah menyampaikan Kan ini. yang lama, kita nggak usah ikut itu ributin yang itu tendernya ya. Ibu Nani, dulu ada keributan di situ, itu salah posisi apa gimana? Salah tempat, bagaimana? Iya, izin Pak Menteri, waktu di Marves itu belum di saya Pak. Waktu itu di tempat kedeputian Bapak sebenarnya saat itu Pak Jody yang jadi deputi.
Jadi iya, ini kembali ke Bapak ini kayak. Saya waktu itu iya, jadi masih memegang RDF. Iya, iya. Betul, betul, betul. Jadi itu lanjut ya sebenarnya. Izin, Pak. Let's say kita jalan tengah. Kalau lahannya pindah ke lahan baru, gimana? Tapi mereka yang jalan kan bisa ya. Gimana menurut Anda? Izin Pak, kami kan sudah dapat andal. Namanya membangun pembangkit listrik tenaga sampah, nggak mungkin 100% orang di semua agree pasti Pak. It's always not on my backyard isunya. Tapi kami sudah dapat amdal, berarti kan almost 80% tuh udah setuju, demikian Pak. Kalau tentunya dan kami di daerah industri gitu, seharusnya banyaknya jumlah residen juga kan nggak akan seperti itu. Nanti mungkin kita bisa show juga. Kami tapi juga siap sih Pak kalau untuk pindah lahan dan hanya saja untuk lahannya Jadi, Anda udah ngeluarin uang berapa beli lahan itu? udah 15 untuk lahan udah ada 15 juta di situ Pak. Ada termasuk semua ya Pak. Desain, izin dan lain sebagainya. Ya, kita sudah investasi lebih dari 15 juta USD sampai kapan hari ini. Okay, sudah lebih dari ini. Karena SUS foreigner investor, we are confident to invest in Indonesia, of course also in Makassar. So this is our first project to invest in the Makassar in this country. So although we haven't signed the PPA, but after we signed the CA cooperation agreement, tanggal 24 September kita sudah invest. Kita invest bayar untuk lahan, untuk buat semua izin-izin, permit yang sampai tahap ini. Kita lagi ada ramai worker. Our people is staying there, we have an office, we have everything. So that's why, although we are not up to the step, but we still confident to do the investment to solve the waste problem in Makassar. Ibu dari SDM, gimana menurut Ibu? Kita suruh semua bertanggung jawab nih, biar pada ngomong. Ya, terima kasih Bapak. Untuk pembangkit listrik tenaga sampah, untuk yang konsep perpres sebelumnya, itu memang di PLN membeli dengan harga 13,5 sen kan. Yang di mana di luar tipping fee dan lain-lain. Lalu pada saat kita membuat Perpres 109, itu memang konsepnya agar percepatan pembangkit listrik tenaga sampahnya ada, sehingga tipping fee sudah kita masukkan ke dalam biaya kos listrik. Di dalam skenario 109, ini Pemda memang bertugas menyediakan lahan dan menyediakan feedstocknya, tetapi harus sesuai dengan permintaan dari pengembang. Tugasnya itu, lalu tipping fee di dalam masuk. Pengembang nih beliau. Spek pengembang yang diminta, Pemda harus menyediakan sampahnya. Jadi speknya harus match dengan permintaan dari pembangkit listriknya. Nah, di sini di Perpres itu, yang Perpres yang baru, dibeli dengan harga 20 sen. 20 sen ini transmisi sudah dimasukkan allowable cost. Jadi di pasal di dalam pasal 19 di Perpres 109 itu sudah masuk. Transmisi sudah ditanggung, lalu yang pengembangnya sendiri dapat kepastian dibeli 20 sen. Nah, di sini pengembang harus juga mendapatkan feedstock dari sampah dari Pemda tersebut yang sudah diantar ke pembangkit oleh Pemdanya juga. Jadi Pemda itu punya tugas menyediakan lahannya, lalu menyediakan feedstock sampahnya itu plus diangkutnya dengan spesifikasi yang diminta oleh pengembang. Nah di sini kalau saya melihatnya dulu memang PLT mengikuti Perpres yang 35, hanya ya kami tidak intinya Kementerian SDM dari sisi kami hanya nanti proses untuk penugasan pembelian oleh PLN di situ Pak. Dan memang Perpres baru ini sudah menyiapkan terobosan bahwa izin nanti di OSS dengan KBLI 38211 udah otomatis menjadi penugasan PLN untuk membeli langsung. Dan ini lebih mudah memang terobosan prosesnya lebih singkat. Bisa dilakukan untuk tadi pembangkit listrik sampah dengan Perpres yang baru. Coba ulangin kalimat terakhir Bu, saya nggak ngerti.
penugasan biasanya penugasan itu dilakukan oleh Kementerian SDM, diberikan penugasan pembelian ke PLN dan itu atas permintaan persetujuan oleh PLN. Jadi PLN nanti minta ke kita, lalu Menteri SDM memberikan persetujuan harga. Itu di Perpres yang sebelumnya, Pak. Sebelumnya jadi 13,35 sen itu 13,5 sen itu dimintakan PLN ke Menteri SDM, lalu Menteri SDM memutuskan. Nah, yang Perpres 109 itu sudah langsung menjadi penugasan dengan harga 20 sen. Begitu. Iya Pak, Bapak langsung. Sebelumnya 13 kan? 13,5 Pak. Sharing. 13,5 sen tanpa tipping fee. 20 sen. Yang baru 20 sen karena tipping fee-nya sudah dimasukkan. Mohon izin Pak Menteri. Mas. Dengan perpres yang lama Bapak, itu 13,35 sen, dengan catatan keekonomian waste to energy itu antara 18 sampai 20 sen begitu Bapak. Nah maka Pemkot harus membayar sekitar 300 sekian ribu rupiah per ton Bapak. Jadi kalau 1.000 ton itu per tahunnya 127 miliar rupiah yang harus dikeluarkan Pemkot. Kalau 20 tahun artinya 2,5 triliun Bapak yang dikeluarkan dari APBD begitu Bapak. Nah, ada sharing Bapak. Dari perpres yang lama ada sharing, ada porsinya Kementerian Keuangan, ada porsinya dari Pemkot Bapak. Jadi kalau dihitung Bapak 20 tahun, 1.000 ton per hari, itu 2,5 triliun Bapak. Itu beban dari tipping fee selama 20 tahun. Nah itu nanti ada diskusi antara Pemkot dengan Kementerian Keuangan, porsinya misalnya 50-50, 1,2 triliun, 1,2. Tapi kalau dengan perpres yang baru, mohon izin Bapak, itu langsung di Bapak semuanya Pak. Ya, desain perpres yang baru ya pasti membuat semua Pemda maunya baru. Tapi nggak masalah, saya potong anggaran ke daerahnya kan sama aja. Jadi untuk saya sama Pak. Cuman yang penting ini jalan cepat karena Bapak Presiden pengen jalan cepat gitu. Saya bisa tambahkan sedikit. Izin Pak Menteri, kalau kami sebenarnya kita bangun silakan, kan di Perpres 109 lahan itu disediakan oleh pemerintah kota. Kami sediakan lahannya, silakan kalau mau bangun kembali ke PTSUS silakan Pak. Kami sangat terbuka untuk itu. Nah gimana? Menarik sekali menurut saya. Akan tayangkan di sini Pak. Lahan yang disampaikan ke kami sekarang ini belum ready. Jadi belum dikuasai secara penuh oleh Pemkot Makassar. Kemudian juga nanti kalau bisa saya tampilkan di sini kondisinya itu kalau secara teknis kami sudah melakukan due diligence secara teknis ke sana. Ada air lindi dan kita perlu cut and fill kurang lebih sekitar 6 meter. Kalau kami teknologi kami biasanya nunggu sampai pengerasan lahan dan itu memakan waktu. Belum lagi kan kami harus mengurus izin dari nol lagi Pak. Itu kondisinya setengah rawa Pak karena di TPA. Gitu. Walaupun kita pindah agak jauh pun kita harus memastikan betul tanahnya tuh nggak ambles gitu Pak. Karena kita mau akan ada bunker untuk 2 minggu di situ Pak dalam. Secara teknis memang ya ini Pak itu ada air di situ tuh Pak. Seperti itu. Kita harus cut and fill kurang lebih sekitar 6 meter. Ini saya belum kasih lihat gambar jalan. Jalan ke daerah sini ada 3 akses Pak. 3-3-nya tuh numpuk antrian truk sampah. Sehingga kalau nanti konstruksi tentunya kita repot lagi nih Pak. Gitu. Harus. Nah questionnya lagi kan jadi nanti kasus percepatannya bagaimana ini ini kita perlu waktu Pak. Secara teknis ya Pak ya, ini saya ngomong secara dari laporan teknikal. Ya mungkin bisa dicek ke teknis dari TB atau mungkin untuk memastikan apakah betul seperti yang kami sampaikan seperti itu. Ya, Pak Wali Kota, siap. ini kan tanah yang ini nggak siap kelihatannya ya, masih perlu waktu lagi. Gimana kalau kita pakai tanah yang punya dia, tapi skemanya 109, jadi Bapak nggak usah bayar tipping fee lagi, kita bayar di subsidi harga
listriknya itu. Jadi Bapak nggak ada tipping fee lagi. Yang penting ini harus jalan, kenapa? Siap. Bapak Presiden pengen ini yang PLTS ini jalan. Dia udah marah-marah kalau itu rapat-rapat di Hambalang itu. Sepakat kami Pak Menteri. Tapi persoalan ini kan, mohon maaf ini Pak, bukan membela diri Pak Menteri, tapi ini kondisi yang kami hadapi setiap hari di Kota Makassar Pak Menteri. Akses keluar masuk yang ada di sini Pak Menteri, ini sudah kami bikin, dan yang sebelah kanan itu existingnya Pak Menteri. Dan itu tanggung jawab kami untuk pematangan lahan. Itu tanggung jawab kami, pengadaan dan pematangan lahan. Terus yang kedua, di tempatnya mereka Pak Menteri, ini mobil pun, ini kan lewat perumahan, aksesnya lebih parah lagi kemarin dengan Menteri LH membangun aglomerasi dengan 3 kabupaten kota.